Swastiastu. Perkenalkan, Saya Iwayan Sapitra. saya Desi Mayuni Apsari. Saya Iwayan Suryanta. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan akan mendemonstrasikan kegiatan supervisi akademik dan akan memerankan sebagai supervisor, coach dan coach. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu Pak Yan. Om Swastiastu Bu Desi. Oke. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Nah Ibu bagaimana kabarnya? Ya, saya juga baik Bapak. Nah, hari ini kan Bapak mau melaksanakan kegiatan coaching. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal sebelum Bapak melaksanakan kegiatan coaching. Ya baiklah Bu. Oke, sebagai awal kita akan mendiskusikan terkait tentang rubrik penilaian. Jadi dalam Bapak melaksanakan coaching nanti, saya akan mengamati apakah Bapak sudah sesuai dengan rubrik penilaiannya, sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan di sini mungkin saya ingatkan untuk mengingat prinsip yang harus diperhatikan dalam kegiatan coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching pada hari ini? Kegiatan yang ingin saya kembangkan nanti dalam melaksanakan coaching yaitu hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga nanti bisa menemukan solusi dari masalahnya dia sendiri. Itu nanti yang ingin saya lakukan. Dari tiga hal itu ya. Jadi dari tiga hal itu kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Nah di sana yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya nanti. Oke, berarti mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot. Jadi, nah dari hal itu indikator yang bagaimana yang ingin Bapak inginkan, jadi ingin dikembangkan dalam kegiatan ini? Nah, indikator yang ingin saya capai nanti di sana, coach nanti biar dia bisa menemukan masalahnya sendiri dari permasalahan yang dia hadapi dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga nanti coachnya itu bisa menemukan dari pertanyaan saya, bisa menemukan misalnya apa yang ibu lakukan nanti kalau begini. Nah, setelah itu bagaimana caranya ibu melaksanakan, itu nanti yang saya akan berikan kepada coach sehingga coachnya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kalau kita memberikan dia solusi, ya kalau dia cocok dengan solusi kita. Iya, benar sekali Bapak. Baik, mungkin sekian ya kegiatan pra-observasinya. Saya persilahkan Bapak untuk melanjutkan kegiatan observasi bersama coach Bapak. Baik Bu, terima kasih atas waktunya untuk diskusi hari ini yang telah memberikan saya masukan-masukan di dalam melaksanakan coaching nanti. Terima kasih sekali lagi Bu. Iya Bapak, sama-sama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Pak Wayan? Kabar yang baik Pak. Pak gimana kabarnya hari ini? Ya baik. Kemarin Bapak dapat menghubungi Pak Wayan, dapat menghubungi saya ya. Katanya ada yang mau didiskusikan. Oh iya Pak, betul. Memang kemarin yang menghubungi Bapak. Di sini ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Baik, kira-kira apa nih yang Bapak ingin diskusikan dengan saya? Begini Pak, terkait dengan kegiatan pembelajaran saya di kelas, saya mengalami kendala. Lalu apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas itu Pak. Bagaimana
persoalan di kelas yang Bapak alami? Di sini kebetulan saya adalah wali kelas 4. Di pelajaran matematika, saya sudah mengajar dengan menjelaskan materi pada siswa yang saya rasa itu sudah maksimal. Tapi hasil belajar yang diperoleh siswa itu ternyata kurang dari KKM, Pak. Padahal saya sudah menjelaskan secara rinci dan maksimal lalu memberikan LKS pada siswa. Itu ya Pak Wayan. Kira-kira apa ya yang mempengaruhi? Di sini mungkin karena murid-murid merasa bosan dan tidak tertarik dengan cara saya mengajar, Pak. Terus situasi yang bagaimana yang Bapak Wayan inginkan? Oh, saya di sini menginginkan murid-murid saya memahami materi pembelajaran yang saya jelaskan dan menerima dengan baik pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi menyenangkan, Pak. Nah, untuk merealisasikannya, kira-kira apa yang akan Bapak Wayan lakukan? Di sini saya sempat berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Karena di berbagai media sosial, saya melihat berbagai konten terkait pembelajaran berdiferensiasi. Maka dari itu saya menjadi tertarik, Pak. Oh, begitu ya Pak Wayan. Pak Wayan sudah punya ide untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, lalu untuk melaksanakan hal tersebut, apa yang akan Bapak persiapkan? Untuk melaksanakan pembelajaran tersebut, Pak, langkah awal yang akan saya lakukan di sini adalah mempersiapkan media dan video-video pembelajaran yang terkait dengan pembelajaran matematika yang bisa saya akses di media sosial atau secara online, Pak. Oh, baik. Dari persiapan yang telah disampaikan tadi, apakah bisa menunjukkan bahwa kegiatan tersebut akan bisa berjalan? Kita bisa amati dari antusias siswa dalam belajar dan tentunya hasil belajar siswa nantinya. Nah, hasil belajar siswa yang bagaimana yang Bapak Wayan inginkan? Nah, di sini harapan saya, selain meningkatkan nilai ulangan, harapan saya juga siswa itu dapat memahami materi dan dapat belajar dengan baik serta lebih menyenangkan dan bermakna, Pak. Sangat menarik ide dari Pak Wayan. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin kita bicarakan pada hari ini? Sementara belum, Pak. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Jadi, apa yang akan Bapak lakukan setelah pertemuan kita hari ini? Ya, setelah pertemuan ini nanti saya akan coba browsing-browsing terkait RPP berdiferensiasi, Pak, serta mempersiapkan media pembelajaran yang bervariatif. Oh ya, kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Oh, mungkin saya akan melakukannya minggu depan di hari Senin, Pak. Karena hari itu pas dapat pembelajaran matematika. Oh, begitu ya. Nah, apakah Bapak akan melaksanakannya sendiri kegiatan yang Bapak rencanakan itu atau memerlukan dengan orang lain? Tentunya di sini karena baru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan membutuhkan kerjasama dari rekan sejawat di sekolah dan utamanya kerjasama serta semangat dari siswa agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, Pak. Oh, berarti Bapak akan melibatkan warga sekolah. Nah, bagaimana Bapak memastikan kegiatan tersebut bisa berjalan? Oh, di sini saya sangat optimis, Pak, karena selama ini saya hanya mengajar dengan cara monoton, hanya menjelaskan di papan tulis saja. Dengan memberikan sentuhan baru, saya rasa murid-murid akan lebih antusias dan menyenangkan dalam pembelajarannya, Pak. Luar biasa sekali Pak Wayan ini, ya, akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang juga melibatkan warga sekolah sehingga semuanya nanti bisa terlihat aktif, ya. Nah, apa yang Bapak dapat simpulkan dari pembicaraan yang kita lakukan hari ini? Dari bertukar pikiran dengan Bapak, pemikiran saya itu menjadi lebih terbuka, Pak, dan merasa lebih percaya diri untuk mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Baik Pak Wayan, saya tidak sabar menunggu hasil dari pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak akan laksanakan di kelas 5, di kelas 4 ya Pak Wayan, Iya, ya? di kelas 4 ya. ya.
Nah, kapan nih kita ketemu lagi? Kalau Bapak tidak ada kesibukan, mungkin saya bisa minta waktu Bapak 2 minggu lagi untuk saya ingin bertukar pikiran lagi, namun terkait pengalaman saya nanti dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Ya, baik Pak Wayan, saya tunggu infonya 2 minggu lagi. Nanti Pak Wayan bisa hubungi saya kapan saja Bapak Wayan mempunyai waktu. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya hari ini. Ya, terima kasih juga Pak Wayan. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, Ibu. Oke, tadi Bapak sudah melakukan kegiatan coaching bersama coachingnya. Iya Bu, sudah tadi saya lakukan. Ya, tadi saya perhatikan, saya amati juga sudah ya. Jadi sekarang saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan coaching yang Bapak laksanakan tadi. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching yang terkait dengan indikator ketercapaiannya? Nah, pada kegiatan tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta yang dimulai dengan menanyakan tujuan, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, rencana aksi, dan dilanjutkan dengan tanggung jawab sehingga alur tersebut dapat menggali coaching ya untuk menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, menurut saya selaku observer yang telah menyimak jadi pembicaraan Bapak dengan coach Bapak tadi, kegiatan coachingnya sudah berjalan sesuai dengan alur tirta dan berjalan dengan baik. Bapak juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach Bapak bisa dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, satu pertanyaan lagi nih Pak Wayan. Kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin lebih memahami lagi permasalahan yang dihadapi coach sehingga kedepannya saya dapat melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, bagus ya. Jadi luar biasa sekali kegiatan coaching yang saya amati dari antara Bapak Wayan dengan coachingnya. Jadi mudah-mudahan kedepannya dapat melaksanakan kegiatan coaching yang lebih baik lagi tentunya. Nah, untuk kegiatan observasi kita tutup ya. Kita sudah sampai di kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan dampak positif bagi kita semua. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak. Om Swastiastu, Bu. Swastiastu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Bapak. Ya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Kabar saya baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Saya baik, Bu. Gini, Bu. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching, sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya Bapak. Begini. Di sini nanti kegiatan kita adalah mendiskusikan terkait rubrik penilaian. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee nanti menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tersebut. Dan jangan lupa juga prinsip yang harus diperhatikan dalam kegiatan coaching ini, Bu ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama, potensi apa yang akan Ibu kembangkan
pada kegiatan coaching Ibu hari ini? Ya, potensi yang akan saya kembangkan diantaranya yaitu hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Tuh. Terus kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik lagi? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mungkin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, dan yang terakhir, indikator yang bagaimana nanti yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching ini? Saya ingin coach saya menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dialami. Jadi menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh coach sendiri. Oh, baiklah. Baiklah. Demikian Bu, kegiatan praobservasi pada kegiatan coaching hari ini. Silakan nanti Ibu melakukan kegiatan coaching bersama coachingnya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Iya, baik, sama-sama Ibu. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Ibu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini Pak Wayan? Saya baik sekali Bu. Nah Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Tiang baik juga. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Wayan sempat menghubungi Tiang melalui WA. Kira-kira ada apa nih? Iya Bu, ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Ya, kira-kira apa yang ingin Bapak diskusikan sama saya? Begini Bu, terkait dengan masalah pembelajaran yang alami di kelas. Oh, kira-kira apa nih yang ingin kita atau ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Nah begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari pembicaraan yang kita lakukan hari ini. Bagaimana situasi yang Bapak alami sehingga Bapak menginginkan mendapatkan solusi itu? Jadi apa yang Bapak sedang alami? Nah di sini Bu, saya kan wali kelas 6. Nah, dalam pelajaran matematika, anak-anak itu kayaknya dalam hasil belajarnya itu kurang, padahal saya sudah menjelaskan, sudah memberikan soal, sudah maksimal sekali pembelajaran yang saya lakukan. Itu persoalan yang saya alami di kelas Bu. Jadi seperti itu ya. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut? Apa mungkin cara saya mengajar ya Bu, yang mungkin memakai metode lama, yaitu ceramah begitu, kurang memberikan siswa ikut partisipasi di dalam pembelajaran mungkin, sehingga pembelajaran itu jadinya kurang maksimal gitu. Dari hal itu, situasi yang bagaimana yang Bapak inginkan? Nah, situasi yang saya inginkan itu Bu, supaya hasil belajar anak itu meningkat, anak jadi aktif dalam belajar, dan juga di dalam diskusi dia itu berkolaborasi. Itu yang dia inginkan. Lebih aktif ya Iya. siswanya ya. Nah, jadi untuk mewujudkan keinginan Bapak tersebut, kira-kira apa nih yang mau Bapak laksanakan? Apa yang ingin Bapak realisasikan? Nah, mungkin selama ini saya masih melaksanakan pembelajaran yang seperti yang bilang tadi monoton. Nah, dari internet, dari YouTube, yang lihat banyak sekarang yang melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, mungkin itu akan lebih efektif dilaksanakan di kelas yang tiang ampuh itu Bu. Rencananya nanti dia akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi supaya nanti siswa juga aktif di dalam pembelajaran dan kebutuhan murid juga bisa terpenuhi. Begitu. Jadi Bapak punya ide untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi nih. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu apa yang Bapak akan persiapkan?
Nah, di sini yang persiapkan yang pasti yang pertama itu adalah materi yang sesuai nanti dengan kebutuhan murid, mencari media-media pembelajaran baik itu, dan juga kalau matematika mungkin dengan menggunakan barang-barang nyata seperti misalnya kaleng, ya, kardus itu di dalam menerangkan nanti pas materinya itu bangun ruang gitu. Itu nanti yang akan saya lakukan, dan juga membuat PowerPoint yang memang akan membuat siswa itu lebih fokus pada pembelajaran. Itu nanti yang rencana yang akan saya lakukan. Buat pembelajaran jadi lebih menarik Iya. tentunya, nggih. Jadi dari hal itu, dari hal yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa menunjukkan nantinya bahwa kegiatan tersebut sudah berjalan? Nah, karena kan baru rencana Bu, pemikiran saya di sana, kalau sudah dia diberikan dengan media pembelajaran berupa video ataukah berupa PPT, apalagi dengan barang yang nyata, sehingga murid itu akan antusias di dalam menerima pembelajaran, karena nanti dia itu yang akan melakukan sendiri pembelajarannya. Kita cuma maunya menghasilkan ide, dia di sana sudah ada, artinya membuat jaring-jaring, nanti dia pakai benda nyatanya itu apakah dipotong atau bagaimana caranya dia nanti. Nah, itu artinya dia mengaktifkan murid di dalam pembelajaran. Itu nanti yang akan saya laksanakan. Jadi dari keaktifan, meningkatkan keaktifan siswa, jadi nanti akan diperoleh hasil belajar ya. Jadi hasil belajar yang bagaimana yang Bapak harapkan? Nah, hasil belajar tentunya nanti siswa akan tahu bahwa matematika itu tidak serumit yang dia bayangkan. Nah, supaya matematika itu bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Itu yang inginkan, karena selama ini kemungkinan matematika dianggap hantu gitu lah Bu. Nah, sekarang supaya matematika itu dianggap suatu permainan, tapi bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena itu sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sangat menarik ya. Kira-kira ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Nah, ini Bu, untuk perencanaannya ini kemungkinan saya akan mencari yang media yang inovatif, yang lebih menarik untuk siswa. Berarti setelah ini Bapak akan mencari media-media pembelajaran yang lebih inovatif ya tentunya. Nah, kapan kira-kira nih, kan tadi dari pemaparan Bapak itu sangat menarik ya tentunya. Kira-kira kapan nih Bapak akan merealisasikan kegiatan diferensiasi di kelas? Nah, karena minggu ini murid-murid sedang melakukan ulangan ya Bu ya. Nah, kemungkinan minggu depannya ini akan saya terapkan ya. Saya terapkan setelah anak ulangan umum itu. Berarti minggu depan. Ya. Nah, jadi setelah Bapak mempersiapkan perlengkapannya, merencanakan jadwalnya kapan, nah, kira-kira sekarang siapa saja yang akan terlibat di kegiatan ini? Dan tentu Bu ya, saya itu tidak bisa bekerja sendiri ya. Saya akan melibatkan terutama ya peserta didik di dalam pembelajaran, dan juga teman sejawat untuk berkolaborasi tentang media, apakah ini cocok atau tidak. Tentunya minta pendapat juga dengan teman sejawat. Nah, itu yang akan saya lakukan. Ya, berarti Bapak akan melibatkan warga sekolah ya. Nah, bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa kegiatan ini akan berjalan? Nah, dari perkiraan ini Bu, karena belum terlaksana ya, perkiraan saya setelah memberikan dia dengan media-media pembelajaran yang inovatif, tentunya anak-anak akan lebih antusias dan termotivasi di dalam pembelajaran, sehingga hasil yang kita harapkan juga akan meningkat gitu. Luar biasa sekali Pak ya. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, perbincangan singkat kita hari ini, kira-kira apa yang Bapak bisa simpulkan? Dengan bertukar pikiran dengan Ibu ya, sehingga pikiran saya terbuka ya di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas ya.
Mungkin dengan inovasi-inovasi, Ibu sudah memberikan pertanyaan yang begitu sehingga saya menemukan solusinya, gitu Ibu. Baik, saya tidak sabar nih menunggu hasil dari pembelajaran diferensiasi yang akan Bapak lakukan di kelas. Jadi kapan nih kita bisa ketemu lagi? Ya, sehabis saya melaksanakan pembelajaran ya Bu, minggu depan pas hari Kamis mendapatkan matematika, kemungkinan besoknya hari Jumat saya akan ketemu dengan Ibu untuk membahas pembelajaran yang telah saya lakukan. Iya. Kalau gitu saya tunggu info dari Bapak. Nanti saya ingin mendengarkan cerita dari Bapak mengenai pengalaman Bapak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga nanti Ibu bisa memberikan masukan setelah saya melakukan pembelajaran nanti, biar saya bisa memperbaiki apa yang perlu dilaksanakan lagi, yang perlu ditingkatkan. Baik, terima kasih kembali Bapak. Mudah-mudahan pembelajaran berdiferensiasinya berjalan lancar. Om Swastiastu. Swastiastu Bapak. Nah, Ibu tadi sudah melakukan observasi pada kucing. Sudah Pak. Ya, baik. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Tadi pada kegiatan coaching, saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur cerita dengan dimulai dari menanyakan tujuan, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, lalu menanyakan rencana aksi, dan dilanjutkan dengan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang ia alami. Baik Bu, menurut saya selaku observer yang telah menyimak kegiatan coaching antara Ibu dan Bapak tadi, kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan sesuai alur kita dan berjalan dengan baik. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching dapat menemukan solusinya. Nah, satu lagi pertanyaan Ibu, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah saya ingin lebih mampu memahami permasalahan yang dialami oleh coaching, sehingga kedepannya saya dapat melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Baik, luar biasa sekali Bu. Mudah-mudahan kedepannya dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik Bu ya. Ya, demikian observasi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi dampak positif bagi kita semua. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, terima kasih Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, kabar saya baik Pak. Bapak gimana kabarnya hari ini? Oh, baik. Ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Wayan. Baik Pak. Nah, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan dipakai. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita? Apakah Bapak nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Dan apakah coachingnya nanti di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu mendapatkan solusi dari coachingnya sendiri? Nah, yang harus dilihat di sini nanti dalam coaching, yaitu yang pertama nanti kemitraan, yang kedua potensi kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, itu nanti yang perlu Bapak perhatikan di dalam melakukan coaching. Nah, pertanyaan saya, kira-kira potensi apa nanti yang akan Bapak ingin kembangkan di dalam melakukan kegiatan coaching? Ya. Baik Pak. Di dalam kegiatan coaching nanti, potensi yang akan saya kembangkan Pak diantaranya itu adalah hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak. Itu ya. Ya. Nah, dari ketiga itu kira-kira
potensi yang paling spesifik yang Bapak akan kembangkan di dalam coaching nanti? Oh, dari ketiganya itu potensi yang akan dikembangkan secara spesifik itu yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Itu yang kita kembangkan. Nah, pertanyaan saya yang terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan nanti di dalam melakukan coaching. Indikator yang saya inginkan di sini, saya ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oh ya, baiklah Pak Wayan. Demikian pada kegiatan praobservasi kita kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching dengan coachingnya. Ya, terima kasih Pak. Baik. Ya, baik, sama-sama Pak Wayan. Om Swastiastu. Swastiastu Pak Wayan. Ya, selamat pagi Bu. Pagi Pak Wayan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar tiang baik. Pak Wayan gimana kabarnya? Baik Bu. Bu, kemarin Ibu sempat menghubungi saya. Kata Ibu ada beberapa hal yang ingin Ibu bahas. Oh nggih Pak Yan, ada beberapa hal yang ingin tiang bicarakan dengan Pak Wayan. Makanya tiang menghubungi Pak Wayan untuk bertemu hari ini. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu bisa sampaikan kepada Begini Pak Wayan, terkait pembelajaran yang saya alami di kelas Pak Wayan. Jadi saya ingin mendiskusikan dengan Pak Wayan. Lalu apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Saya ingin mendapatkan solusi. Jadi dari permasalahan yang saya alami di kelas, saya ingin mendapatkan solusi itu dari berbincang-bincang dengan Pak Wayan. Bagaimana situasi yang Ibu alami di kelas? Kebetulan saya kan wali kelas 5 nih. Nah, di pelajaran matematika itu saya merasa sudah maksimal ya mengajarkan ke siswa itu, sudah menjelaskan di papan. Saya merasa sudah maksimal, tapi setelah saya lakukan evaluasi, ternyata hasil belajar siswa itu tidak memenuhi KKM Pak Wayan. Jadi itu yang membuat saya galau gitu. Makanya saya ingin mendiskusikan hal itu sama Pak Wayan. Oh, kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut? Mungkin apa ya, atau mungkin murid-muridnya bosan ya dengan pembelajaran yang saya berikan. Nah itu saya masih ragu-ragu, mungkin bosan atau tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan. Terus situasi yang bagaimana yang Ibu inginkan? Saya ingin siswa itu nanti bisa memahami materi yang saya berikan, bisa belajar dengan senang gitu. Jadi tidak ada beban bagi mereka dalam pembelajaran. Oh, terus untuk merealisasikan apa yang Ibu bilang tadi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Saya sempat berpikir untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi karena kan sering sekarang saya dengar di berbagai sosial media bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sedang banyak ya digadangkan di mana-mana. Jadi saya tertarik untuk mencoba pembelajaran berdiferensiasi itu Pak Wayan. Oh, Ibu punya ide untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu untuk melaksanakan hal tersebut, apa yang akan Ibu persiapkan? Mungkin sebagai langkah awal, yang bisa mencoba mencari video-video pembelajaran. Nanti mungkin saya bisa ajak siswa ini ke belajar sambil menonton video, mempersiapkan mungkin beberapa media-media ajar ya yang mungkin bisa menarik perhatian siswa, menarik minat siswa untuk belajar. Baik, dari persiapan yang telah Ibu sampaikan tadi, apa yang bisa menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik? Mungkin kita bisa amati dari antusias siswa ya. Jadi terlihat siswa itu antusias atau tidak mengikuti pembelajaran kita. Terus hasil belajar yang bagaimana yang nanti akan Ibu harapkan dari pembelajaran yang Ibu terapkan? Kalau hasil belajar tentu saja saya ingin ada peningkatan ya Pak, dari sebelum pembelajaran
dan setelah pembelajaran itu ada peningkatan kemampuan siswa dari materi tersebut. Terus, oh sangat menarik ya Bu ya. Terus kira-kira ada lagi yang Bu ingin sampaikan? Sementara ini belum sih Pak. Oh, jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah pertemuan kita kali ini? Mungkin saya nanti coba browsing-browsing RPP, jadi perangkat ajar yang berdiferensiasi ya tentunya, mempersiapkan media pembelajaran juga mungkin nanti saya coba siapkan. Oh iya. Kapan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tersebut akan dilaksanakan? Mungkin akan saya coba mulai minggu depan Bapak. Oh. Jadi saya butuh waktu untuk mempersiapkan berbagai hal itu. Oh iya. Apakah Ibu akan melaksanakannya sendiri atau membutuhkan bantuan orang lain? Nanti saya pasti akan bekerja sama dengan rekan guru lainnya dan terutama juga bekerja sama dengan siswa tentunya nih untuk melaksanakan itu. Oh, berarti di sini Ibu akan melibatkan warga sekolah lainnya ya? Oke, Bapak. Terus bagaimana Ibu bisa memastikan kegiatan tersebut akan berjalan? Eh, saya optimis kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Walaupun di awal karena ini baru pertama kali mungkin bakal ada kendala-kendala ya. Jadi selama ini saya mengajar hanya dengan media papan tulis, jadi monoton seperti itu. Nah sekarang akan ada sentuhan baru dalam pembelajaran. Saya rasa siswa akan menjadi lebih tertarik. Luar biasa Bu. Nah, apa yang Ibu dapat simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi dengan bertukar pikiran dengan Pak Wayan, jadi pemikiran saya menjadi lebih terbuka dan saya merasa lebih percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu. Yang awalnya saya masih takut-takut nih untuk mau memulai. Jadi setelah bertukar pikiran dengan Pak Wayan, jadi saya merasa lebih percaya diri. Oke. Baiklah Bu, saya tidak sabar menunggu hasil dari pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan di kelas 5. Kapan ya kita akan ketemu lagi? Kalau Pak Wayan tidak ada kesibukan, mungkin 2 minggu lagi. Karena kan saya mulai pembelajaran berdiferensiasinya itu minggu depan. Jadi saya coba dulu 1 minggu, nanti 2 minggu lagi. Mungkin kalau Pak Wayan tidak ada kesibukan, mungkin kita bisa ketemu untuk membicarakan hal ini lagi. Baik Bu, saya tunggu infonya 2 minggu lagi ya. Nanti Ibu bisa hubungi saya. Oke, Pak Wayan, terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan hari ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Iya, ya Bu, terima kasih kembali Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak. Ya, nah baik Pak, tadi sudah melakukan observasi pada coachingnya. Iya, sudah Pak. Baik, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan coaching yang Bapak telah lakukan tadi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang ingin Bapak capai? Iya, pada kegiatan tadi, saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur kita dengan dimulainya menanyakan tujuan, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, rencana aksi, dan lanjutkan dengan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialaminya Pak. Baik Pak Wayan, menurut saya selaku observer yang telah menyimak kegiatan coaching yang telah Bapak Wayan lakukan tadi sudah berjalan dengan baik, ya sudah sesuai dengan alur kita, dan Bapak Wayan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dia sendiri. Ya. Nah, satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Wayan, ya. Kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan setelah melaksanakan coaching ini? Begini Pak Wayan, kompetensi yang akan saya kembangkan di sini adalah saya ingin lebih mampu memahami lagi permasalahan yang dialami coaching, sehingga kedepannya saya dapat melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Baiklah Pak Wayan, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kedepannya dapat melaksanakan coaching yang lebih baik lagi. Nah, demikian observasi coaching kita hari ini.
semoga memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Wayan.